Sebuah batang homogen memiliki panjang 4 meter, tiap ujung batang dikenakan gaya F sama dengan 30 Newton. Maka besar momen kopel gaya pada batang adalah, nah di sini ada sebuah batang dengan panjang 4 meter dan ada dua gaya di kedua ujung. F1 sama dengan 30 Newton dan F2 juga 30 Newton. Yang ditanyakan adalah besar momen kopel gaya pada batang. Nah, couple ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu couple yang artinya sepasang. Nah, maka karena sepasang berarti harus ada kedua gaya, harus sama besar dan harus berlawan arah serta keduanya harus sejajar. Rumusnya adalah sin M sama dengan F kali D dikali sin theta. M ini adalah momen couple, F ini adalah gaya, D adalah jarak, dan sin theta adalah sin dari besar sudut yang terbentuk antara gaya dan D nya. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. F sama dengan 30 dikali D nya sama dengan 4. Nah, sin theta ini 90 derajat karena sudut yang terbentuk di sini 90 derajat. Ini sama-sama 90 derajat. Sin 90 derajat. Nah, karena sin 90 derajat ini adalah 1, karena 1 dikali 120 sama dengan 120 Newton meter. Momen couple ini selain punya nilai, dia juga punya arah. Nah, kita lihat arahnya kemana. Kalau kita bayangkan ada batang di sini dan ujung kanan ada gaya ke atas 30 Newton dan di ujung kiri ada gaya ke bawah 30 Newton. Maka arahnya adalah cenderung berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Ini ada besar momen gaya yang dialami oleh sistem seperti pada gambar di bawah ini. Saat poros ada pada titik O adalah, nah bisa kita lihat di sini ada sebuah batang panjangnya 5 meter, 2 meter ditambah 3 meter, total 5 meter. Kemudian ada dua belah gaya, F1 8 Newton arahnya ke bawah dan F2 12 Newton arahnya serong ke atas dan membentuk sudut 30 derajat. Nah ya, di sini yang ditanyakan adalah momen gaya saat porosnya ada di titik O. Momen gaya rumusnya adalah R F dikali sin theta. Nah, ini logo tau ini adalah torsi atau besar dari momen gaya. R adalah jarak gaya ke poros. F ini adalah besarnya gaya, sin theta adalah sudut yang dibentuk oleh F dan batangnya. Nah, misalkan yang di F1 ini R dan F yang membentuk sudut 90 derajat, karena sin 10 derajat itu 1, maka rumusnya menjadi R dikali F saja. Nah, yang namanya momen gaya ini adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor ini selain punya besar gaya juga memiliki arah. Kemungkinan arahnya ini hanyalah searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jika searah ini nilainya positif, kalau berlawanan nilainya negatif. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal ini. Nah, titik O ini adalah porosnya, artinya ini adalah tumpuan. Misalkan ini sebuah batang lalu dipaku di sini, nah, ada gaya di sini F1 arahnya ke bawah. Nah, ini F1 ini akan menyebabkan pergerakan dari si batang ini atau perputaran searah dengan jarum jam.
karena di sudut ujung lainnya ini terpaku atau dijadikan sebagai poros. Nah, di F2 ini akan menyebabkan batang cenderung berputar berlawanan dengan arah jarum jam karena arah gayanya ini ke atas. Nah, F1 ini searah jarum jam dan F2 ini berlawan dengan arah jarum jam. Nah, ini akan bernilai negatif. Nah, yang ditanyakan ini torsi total dari sistem ini berapa? Torsi total dari O ini torsi 1 ditambah torsi 2. Torsi 1 adalah rumusnya yang R kali F saja karena sudutnya ini 90 derajat. Nah, nilai dari sin 90 derajat adalah 1. R di sini adalah 5, gayanya adalah 8. Ditambah torsi 2. Nah, karena torsi 2 ini nilainya negatif, maka kita di sini tulis negatif minus rumusnya RF dikali sin theta. R-nya adalah 2 meter, F-nya 12, sin theta-nya adalah sin 30 derajat. 5 kali 8 adalah 40. Ini karena ada plus ada min, kita jadi min. 2 kali 12 sama 24 dikali sin 30 ini nilainya setengah, maka 40 dikurangi 12. 40 dikurangi 12 ini maka hasilnya adalah 28 Newton meter. Nah, kalau pertanyaan berapa besarnya momen gaya, maka jawabannya adalah 28 Newton meter. Nah, arahnya kemana? Nah, karena ini nilainya positif seperti kita jelaskan tadi di awal, maka arahnya adalah searah dengan putaran jarum jam. Jadi ini ada sebuah balok kayu berada pada bidang miring kasar, ditarik dengan gaya 200 Newton. Nah, ini gayanya 200 Newton, arahnya searah dengan bidang miring. Jika massa balok 18 kg, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat, arahnya ke atas ini ya, kita tulis 3 meter per sekon kuadrat, arahnya ke atas, maka gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring adalah, yang ditanyakan di sini adalah besarnya gaya gesek. Karena balok ini bergerak ke atas dan gaya gesek ini sifatnya menghambat benda, maka gaya geseknya arahnya adalah ke bawah. FK ini adalah gaya gesek kinetik yang dialami balok terhadap benda miring. Nah, tugas kita di sini menghitung FK ini berapa. Nah, di balok ini juga bekerja gaya berat G atau massa dikali gravitasi. Nah, W ini ada juga yang searah dengan bidang miring, W sin theta. Nah, ada juga yang tegak lurus dengan bidang miring. Yang tegak lurus ini W sama W cos theta. Yang kita tentukan di sini hanyalah W sin theta saja, W cos theta ini tidak kita hitung. Massa kali gravitasi ini 18 dikali gravitasi kita anggap 10, maka nilainya 180 Newton. Nah, W nya 180, sin theta di sini adalah 30 derajat, yaitu setengah dari 180, maka nilainya 90 Newton. Nah, balok ini dipengaruhi oleh 3 gaya, yaitu 200 Newton arahnya ke atas, 9 Newton arahnya ke bawah, dan gaya gesek kinetik ini juga ke bawah. Nah, untuk menghitung besarnya gaya kinetik ini kita bisa menggunakan untuk Newton kedua, karena balok ini berkondisi bergerak lurus beraturan. Rumusnya sigma F diberikan M dikali percepatan.
dikurangi 90. Nah, karena ini arahnya ke bawah karena berbeda arah, dikurangi FK karena ini juga berlawanan arah, sama dengan massa benda 18 dikali dengan percepatan, yaitu 3. 200 dikurangi 90 sama dengan 110, dikurangi FK sama dengan 18 kali 3 54. 110 dikurangi 54 sama dengan FK. Nah, FK adalah 56 Newton. Nah, artinya ini gaya gesek yang dialami balok terhadap bidang miring adalah 56 Newton dan arahnya ke bawah.